Amin, haleluya, selamat pagi semua. Senang berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan namanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri bersama. Kita mau satu di dalam doa dan kita percaya lawatan Tuhan berkarya di dalam ibadah kita. Terima kasih ya Bapa, waktu Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa semua karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga Engkau tibakan kami di tempat ini dengan suatu sukacita, berkat dalam kesehatan, di dalam kehidupan kami Engkau curahkan. Dan kami yakin percaya bahwa sesuatu kami dapat ekspresikan sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami siap untuk beribadah dengan hati yang terbuka di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian pada saat ini. Amin. Kita percaya sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Dia lewat sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Kita bawa kepujian bagi Dia, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Ini bersyukur. Amin. Haleluya, puji Dia. Aku namanya, puji Dia di sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan satu hati angkat pujian. Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami percaya Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, haleluya, bersukari hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia di sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan satu hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, pujian kami Tuhan, dengan penuh pujian kami bersuka di dalam Engkau, bersukari hadiratnya, mari besarkan agung namanya. Puji Dia di sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan satu hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mata berpuji memuliakan namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mata memuji memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Kau hidup baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji memuliakan namanya. Kita mau katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Mata siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau lewat pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena Kau menjaga, ku kuat. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan untuk apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan untuk semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami hati yang terbuka untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami katakan, ku aman bersama-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa mujizat. Terima kasih untuk kami ya Bapa, untuk penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Saat kami berserah di dalam Engkau, kami merasakan pertolongan yang sangat luar biasa. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
mengucap syukur atas segala berkat. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu. Kau layak kami sembah, layak kami puji. Haleluya, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kuasa dan glory. Terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk umat Tuhan. Amin. Saatnya kita akan berada di dalam temuan doa. Di dalam doa kita mau berdoa pada saat ini. Kita mau percaya untuk apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu berkarya menyertai pada saat kita selalu percaya bahwa hal yang baru Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Dia adalah pemimpin yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai. Dia adalah leader yang menginspirasi banyak sekali orang. Dia telah membawa suatu banyak kesaksian bagaimana Tuhan menyertai. Dan pada saat ini dia mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis. Dia adalah pendiri gereja kita, Pastor Wayne Mitchell. Kita mau bawa di dalam doa. Kita mau percaya bahwa yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi umat-umatnya yang setia. Jadi kita sebagai orang percaya di tempat ini, kita mau bawa di dalam doa untuk pendiri gereja kita, Pastor Wayne Mitchell. Pada saat ini dia lagi mengalami masa-masa krisis di dalam kesehatannya. Tapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan ada di dalam kehidupannya. Kalau saudara pada saat ini ada pergumulan doa, ada suatu kebutuhan doa, ada suatu keterdesakan di dalam kehidupan, mari kita mau bawa di dalam doa. Mari kita mau percaya untuk apa yang Tuhan akan mau lakukan. Kalau saudara setuju dengan saya, silakan angkat tangan. Kalau ada kebutuhan doa pada saat ini. Amin. Semua sehat, semua aman. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mau bawa di dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan, para pastor yang berada di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Sam dan keluarga yang berada di dalam pelayanan di Victoria Park. Kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Jeremy yang ada di Redleaf. Kita mau bawa di dalam doa untuk keluarga dan jemaat. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Dov berada di dalam pelayanan Alive Spring. Kita telah melihat, amin, di layar di depan ini. Kita bawa di dalam doa. Dan saya yakin percaya setiap pribadi kita memiliki kebutuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita angkat suara kita. Mari kita percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau tempatkan kami di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa untuk pemimpin kami, presiden kami, pemerintahan ya Tuhan dari pusat sampai daerah. Kami yakin percaya bahwa Engkau selalu menyertai, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa masa-masa sulit sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan tolong juga ya Bapa pada saat ini pastor kami, Pastor Wayne Mitchell, Tuhan pada saat ini kesehatannya dalam keadaan tidak baik ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mau pakai anak-Mu ini ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang lebih lagi Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan begitu baik dan selalu tercurah di dalam kehidupannya. Demikian juga pelayanan di Arizona ya Bapa, di gereja Prescott Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Engkau mau pakai ya Bapa para hamba-hamba-Mu ya Bapa untuk ya Tuhan Greg Mitchell Tuhan. Di dalam Engkau, di dalam doa kami mau bawa, dan kami di dalam doa kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa di dalam persekutuan kami di dalam Engkau.
Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu. Kami bawa di dalam doa untuk Pastor Sen Tuhan di Victoria Barat. Engkau melihat keluarganya, pelayanannya dan seluruh jemaat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk saudara kami ini ya Bapa. Engkau berkati sertai ya Bapa, dan biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Dan kami yakin juga percaya untuk Pastor Jeremy Tuhan di Redcliffe, Tuhan Engkau sertai keluarganya, seluruh jemaat, dan khususnya di dalam pelayanan Tuhan, untuk terus ya Bapa dibangkitkan Tuhan di dalam Engkau, untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapa. Terima kasih juga untuk Pastor Dok Tuhan di Alive Spring Tuhan. Engkau melihat ya Bapa hati hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau sertai dia dan keluarga Tuhan, dan seluruh jemaat ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu nyata, dan biarlah kami merasakan sukacita yang berkemenangan, untuk kami dapat melihat Tuhan orang-orang diubahkan ya Bapa di dalam pemberitaan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami, inilah doa kami. Kami yakin percaya bahwa segala sesuatu apa yang kami lakukan di tempat ini ya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami yakin percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai, dan inilah kami Tuhan umat-Mu di tempat ini yang selalu membuka hati di dalam Engkau, karena kami penuh kerinduan dan kami penuh ucapan syukur. Untuk itulah kami datang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau percaya di dalam doa, kami mau melihat kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan pengucapan syukur. Terima kasih ya Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Amin. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Saudara bisa menggunakan masker, ada hand sanitizer di bawah, itu selalu menjaga jarak. Dan kita lihat pada saat-saat ini wabah ini melanda kembali dengan begitu sangat-sangat luar biasa. Tapi kita mari percaya untuk mengikuti apa yang disebut dengan protokol kesehatan, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kalau saudara di rumah tidak memiliki vitamin dasar, di bawah nanti ada tersedia vitamin. Amin. Kalau saudara yang sudah menerima kemarin sudah habis, silakan ambil. Kita selalu menyediakan ada vitamin untuk bisa membantu untuk kita, untuk daya tahan tubuh kita. Dan mari kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada hari Rabu seperti biasa kita ada ibadah tengah minggu di tempat ini. 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka. Demikian juga pada hari Minggu jam 10.30 dan jam 15.30 kita ada selalu di dalam ibadah di tempat ini. Pintu gereja selalu terbuka, dan suatu berkat tersendiri saat saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tepatnya pada hari Sabtu ini kita akan melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau ada konser pertama kita. Kita telah melewati 3 bulan merintis pelayanan di tempat ini, dan kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara ada kerinduan, ada talenta, apa sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara, mari silakan tampilkan pada hari Sabtu, tepatnya jam 7 malam. Dan pintu gereja sudah terbuka jam 6. Kita akan berada di dalam doa, dan mungkin kita bisa latihan sebentar, mungkin gladi resip. Kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan merasa, wah saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya yakin percaya bahwa setiap kita memiliki talenta. Mungkin bisa bernyanyi, bisa kesaksian, atau mungkin bisa puisi, atau bisa apa saja kita bisa tampilkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita akan menyediakan juga ada makanan, ada minuman, sehingga kita tidak terlalu berkonsentrasi dengan hal-hal yang lain, karena kita telah menyediakan di tempat ini. Dan saya mendorong saudara, mari kita melibatkan diri pada hari Sabtu. Kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita tadi dari kemarin kita pasang alat-alat, ada televisi, ada speaker, dan masih belum normal. Kita masih meraba-raba dari tadi pagi. Tapi puji nama Tuhan, kita yakin percaya bahwa
bertahap, selalu kita bisa mempelajari segala sesuatu karena kita mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita semua. Saya mendorong saudara, mari kita memulai hari kita selalu di dalam doa. Untuk ini, masa-masa ini, amin, kita tetap berjaga-jaga karena kita tidak tahu hari di mana Tuhan akan datang, hari di mana Tuhan mau berperkara di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dikuatkan saat kita berada di dalam doa setiap hari, membaca firman Tuhan, dan itu membuat iman kita bertumbuh sehingga kita menyambut hari kita penuh kemenangan, penuh sukacita karena ada penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut saudara yang pertama kali datang di tempat ini. Inilah kami di tempat ini yang mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan dan sangat terberkati saat saudara bisa bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan terus mau lakukan di dalam pelayanan kita di tempat ini. Itu berapa pengumuman, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Maka siapkan hati kita memberikan persembahan. Memberi adalah sesuatu, bukan menjadikan suatu beban. Tetapi saya mau katakan kembali kepada kita adalah memberi karena kita mengerti sesuatu bahwa Tuhan bisa berperkara melalui hal-hal keuangan kita. Melalui hal-hal keuangan kita, kita mau melihat karya-karya Tuhan yang selalu baru. Dan saya percaya bahwa pada masa-masa sulit sekalipun, Tuhan telah memberikan suatu contoh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ingat cerita janda di Sarfat. Pada masa-masa sulit, amin, janda di Sarfat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa kita di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Dan mari kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan lewat pemberian kita. Dan saya yakin percaya bahwa ada suatu sukacita tersendiri, amin, di dalam kehidupan kita saat kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, saatnya kita akan memberi, dan mari bersukacita di dalam pemberian kita. Tuhan tidak melihat nilai, tetapi Tuhan mengajarkan kita tentang ketaatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat memberikan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang terbaik, dan biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami dapat mengerti mengenai makna memberikan. Berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Oh, betapa indahnya. You got
Haleluya. Oh, betapa indahnya. Cek. Siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada suatu ilustrasi mengenai tentang lupa. Saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini mengenai lupa atau melupakan. Karena seringkali kita sering lupa. Mungkin ada saja yang kita bisa lupa di dalam kehidupan kita. Lupa kunci. Kemarin seminggu yang lalu saya lupa dompet. Pas saya ada mau kiriman ke ekspedisi, dia udah proses kiriman saya, lalu saya cari-cari dompet saya nggak ada, tahu-tahu ketinggalan di rumah bos saya, dan itu mungkin karena sudah langganan, ya saya bilang nanti saya kembali lagi, dompet saya ketinggalan. Sepasang suami istri terburu-buru saat hendak mengikuti kebaktian minggu. Di tengah jalan, sang istri berkata kepada suaminya, "Ya ampun Pak, saya lupa mematikan setrika tadi. Bagaimana kalau nanti rumah kita kebakaran?" Lalu dengan tenang si bapak menjawab, "Tenang Bu, rumah kita tidak akan kebakaran," sahut suaminya. Lalu si istrinya begitu cepat untuk menanggapi, "Kenapa kamu begitu yakin Pak?" Lalu dengan tenang sang suami menjawab kepada istrinya, "Soalnya saya lupa juga mematikan keran kamar mandi." Ini adalah suatu mungkin terasa lucu, seringkali kita mengalami hal-hal ini dalam kehidupan kita, dan perkara-perkara kecil tersebut sering menjadi suatu beban dan menghilangkan suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saudara membawa Alkitab, kalau saudara tidak ada, saudara bisa mengikuti di layar di depan ini. Hani telah menyediakan bagi kita untuk membagi bagi kita tentang ayat-ayat firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dengan judul melupakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui pemberitaan akan firman-Mu, Engkau memberkati kami, Engkau berbicara bagi kami, dan biarlah kami mengerti Tuhan, bahwa pesan ini adalah untuk menolong kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan kami yakin percaya bahwa kami tidak pernah sendiri ya Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti ya Bapa untuk segala sesuatu ya Bapa, sehingga tindakan dan sikap kami Tuhan untuk memuliakan bagi nama-Mu. Dan kami yakin percaya berkat-Mu, sukacita tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dikenal sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Sempurnakan ya Bapa pemberitaan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memang dikaruniakan dengan kemampuan untuk lupa. Jika tidak, mungkin otak kita akan jadi full memory dengan setiap kejadian yang pernah kita alami. Ada kalanya kita melupakan hal-hal penting, tetapi malah mengingat hal-hal yang tidak penting.
Sama seperti smartphone yang ada selalu di dalam genggaman kita, yang setiap saat kita selalu menggunakan. Kita harus menghapus data-data yang kita anggap tidak penting. Lupa pada manusia adalah cara otak kita menghapus memori yang dianggap tidak penting, agar otak kita tidak menyimpan terlalu banyak memori. Psikolog menemukan ada dua sistem di dalam otak kita, yaitu memori jangka pendek. Yang pertama tadi, memori jangka pendek yang menaruh informasi mengenai hal-hal yang sedang kita pikirkan. Memori ini berisi detail mengenai hal-hal yang sedang kita alami atau kita pikirkan. Yang kedua, memori jangka panjang, yaitu sesuatu yang kita ingat dalam waktu yang lama, yang dibentuk dari kehidupan kita yang kita jalani dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang terjadi di masa lalu bukanlah sesuatu yang cepat untuk dilupakan begitu saja. Namun kita diperhadapkan dalam pilihan untuk meninggalkan yang di belakang kita, baik itu kehidupan dosa, kepahitan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tadi telah melihat mengenai pandangan-pandangan mengenai tentang hal lupa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Lupa seringkali membuat suatu pemikiran kita merasa bersalah. Lupa seringkali kita memikirkan sesuatu yang membuat arah pikiran kita teralih dari hal-hal yang ke konsentrasi kita. Saya pernah mengalami suatu hal yang sangat lucu, dan seringkali saya diledeki di kantor ketika saya lupa mengerjakan sesuatu. Jadi kepikiran di dalam perjalanan yang saya lagi mengendarai sepeda motor, dan saya menjadi kepikiran karena ada sesuatu yang belum saya selesaikan di kantor. Sehingga pada saat saya mengisi bensin di SPBU, dan saya lupa bahwa saya membonceng teman saya. Setelah selesai, saya begitu cepat meninggalkan dia berteriak-teriak, dan orang-orang pada bingung. Itu karena menjadi pemikiran-pemikiran. Dan saya rasa juga seringkali terjadi kecelakaan di jalanan saat kita membawa kendaraan, karena hal-hal lupa membuat diri kita merasa suatu bersalah. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa kehidupan kita masa lalu seringkali menghantui kehidupan kita untuk pada saat ini, dan pada saat kita memandang untuk kehidupan kita di masa yang depan. Saya yakin percaya bahwa kita memiliki suatu masa lalu yang begitu suram, masa lalu yang penuh dengan kepahitan, masa lalu yang penuh dengan pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, pergumulan kita di dalam hal-hal keuangan kita. Segala sesuatu bisa membuat memori di dalam pemikiran kita terasa menjadi penuh. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Adalah ketika kita mengalami hal-hal itu, seringkali kita menganggap bahwa kita bisa dengan cepat bisa menyelesaikan, atau kita bisa menghapus file-file tersebut yang ada di dalam memori pemikiran kita. Tetapi kenyataannya kita tidak mampu untuk melakukannya. Seringkali merasa bersalah itu, amin. Seringkali iblis itu sering memperkatakan sesuatu di dalam kehidupan kita, melemahkan iman percaya kita.
melemahkan kita untuk kita dapat melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, melemahkan kita untuk berbicara tentang rencana Tuhan di dalam masa depan kita. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus sendiri berbicara di dalam kehidupan kita melalui ayat firman di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahwa Tuhan mampu menolong kita untuk kita dapat memperkarakan apa yang menjadi beban di dalam pemikiran kita di dalam masa lalu kita. Tuhan memperhadapkan kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang menjadi pergumulan kita sehari-hari. Sangat jelas kita telah membaca 2 ayat firman Tuhan mengenai perkara belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk menghapus segala sesuatu, file-file dosa, file-file yang melemahkan iman percaya kita. Kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita adalah berbicara, berjalan untuk kita maju di dalam kehidupan menuju janji Tuhan atas diri kita. Janji Tuhan amin mengarahkan, mengasihi kita. Untuk itulah Dia datang untuk membawa damai sejahtera, membawa jawaban dari apa yang kita cari di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Inilah suatu janji Tuhan untuk kita mau melibatkan Dia di dalam setiap jalan kehidupan kita, melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, karena kita menuju janji Tuhan atas diri kita. Dan saya yakin percaya bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Tapi oleh belas kasih Tuhan, Tuhan memberikan Roh-Nya di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yehezkiel pasal 36 ayatnya 26 sampai dengan 27, firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemampuan inilah yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Karena pada dasarnya adalah kita adalah manusia yang lemah di dalam kedagingan kita. Kita lemah di dalam apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan apa yang dunia ini tawarkan. Dunia ini menawarkan segala kemewahannya. Dunia menawarkan segala materi yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa pada ujungnya tidak berbicara tentang kekekalan. Tetapi untuk itulah Roh Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melihat, karena kita bukan lagi pribadi yang memampukan bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu, tapi karena Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat saya dan saudara di mana kita berada saat ini. Tuhan tidak melihat kehidupan masa lalu kita, melainkan Tuhan melihat di mana seharusnya kita berada untuk rencana. Tuhan melihat untuk apa yang seharusnya berada
di dalam masa depan kita. Kita lihat, amin, ada beberapa contoh di dalam perjanjian baru, orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan masa lalu yang kelam, kehidupan masa lalu yang tidak menunjukkan suatu pribadi-pribadi yang menunjukkan orang-orang yang baik. Dan kita bisa melihat di sini bahwa tujuan Tuhan Yesus datang adalah mencari orang yang hilang. Bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang terlihat. Firman Tuhan, amin, kita lihat di dalam kisah tentang Zakheus. Orang-orang melihat Zakheus sebagai seorang penipu karena dia memiliki jabatan sebagai pemungut cukai. Tetapi Yesus melihat Zakheus sebagai orang yang memberkati. Karena kita lihat pertobatan Zakheus adalah mengembalikan lebih dari apa yang telah dia lakukan. Kita lihat, amin, bahwa Zakheus Tuhan pakai sebagai seorang yang memberkati orang-orang melalui dari apa yang dia punya. Kita juga melihat kisah tentang Petrus. Kehidupan masa lalu Petrus adalah seorang nelayan. Dia adalah orang yang tidak berpendidikan. Tetapi kita lihat ketika dia mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melihatnya sebagai pemimpin umat Tuhan. Yesus sendiri berkata banyak kepada Petrus mengenai bagaimana membangun umat pilihannya, bagaimana membangun umatnya, dan bagaimana membawa kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Petrus. Kita juga melihat, amin, kehidupan Paulus. Paulus sebelumnya bernama Saulus adalah seorang pembunuh, seorang yang begitu taat di dalam aturan-aturan hukum agama pada masanya. Tapi Tuhan mengubahkan Paulus. Yesus melihat Paulus sebagai pemberita Injil. Paulus membawa Injil itu menyebar. Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa. Tuhan tidak melihat masa lalunya, tetapi Tuhan melihat ketika dia menyerahkan diri di dalam masa depannya, di dalam rencana Tuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jangan kita membiarkan masa lalu kita atau orang-orang di sekitar kita mendefinisikan siapa diri kita, tetapi biarkan Tuhan Yesus sendiri mendefinisikan siapa diri kita di hadapannya. Mungkin kita bisa mendefinisikan bagaimana pendapat orang tentang kehidupan kita. Mereka bisa melihat karena kita sudah bersama-sama dengan mereka. Mungkin di dalam keluarga besar kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Tapi kita mau melihat itu adalah suatu bagian masa lalu. Ketika kita belum diubahkan Tuhan, ketika kita belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Tetapi yang kita pikirkan pada saat ini adalah pada saat kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mendefinisikan kita adalah pribadi-pribadi yang memuliakan namanya, pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendaknya, pribadi-pribadi yang mau menjadi saluran berkatnya, mendefinisikan sebagai pribadi-pribadi yang membawa kesaksian yang hidup apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita akan memberikan suatu dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan di sekitar kita. Karena kita tidak mampu melakukannya, tetapi oleh kuasa Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita dikenal sebagai pengikut
Kristus. Maka dari itu Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak yang Dia kasihi. Dan Dia memiliki suatu rencana yang sangat luar biasa, yang baik di dalam kehidupan kita, yang membuat iman percaya kita terus bertumbuh, sehingga kita bisa melupakan masa lalu dan terus berlari menuju janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, wah, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya tidak memiliki talenta. Saya tidak memiliki keahlian. Saya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kita telah memiliki sesuatu, yaitu kita memiliki iman percaya. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Karena kita terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat menerima janji Tuhan. Dan kita bersyukur. Ternyata saat kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita merasakan suatu sukacita tersendiri. Sehingga kita tidak mengatakan, kenapa? Bukankah dari dulu saya membuka hati bagi Tuhan? Tapi saya mau katakan bagi kita, perkataan Tuhan adalah, janji Tuhan adalah tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menantikan kita untuk kita datang berserah kepadanya, untuk kita selalu melibatkan Dia di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya bisa merasakan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah suatu janji Tuhan yang kita bisa pegang di dalam kehidupan kita. Dan tadi di dalam doa, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita bawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Raymond Mitchell. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah gereja kita, banyak sekali orang-orang yang Tuhan telah ubahkan melalui pelayanan yang Pastor Raymond Mitchell lakukan. Dan sampai juga kepada kita di Indonesia ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah bukan orang-orang yang luar biasa. Bukan orang-orang yang berpendidikan. Bukan orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Tapi yang saya tahu, melalui kesaksian yang hidup dan benar, di dalam setiap fellowship, Tuhan pakai seorang preman menjadi hamba Tuhan. Tuhan pakai orang yang keluar dari penjara menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan pakai seorang tukang sampah memimpin persekutuan yang besar yang ada di Perth saat ini. Tuhan pakai orang-orang tersebut yang hidup di dalam, mereka sering disebut di Australia marijuana, atau di dalam kehidupan menikmati ganja, menikmati segala sesuatu yang dimana mereka mengalami bahwa mereka berpikir masa depan itu sudah tidak ada atau sudah terlambat. Tetapi saya telah melihat kesaksian-kesaksian ini adalah, dan inilah janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan saya juga mengalami sendiri. Mungkin saudara telah melihat dari awal kehidupan saya. Tapi ketika saya menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, dan saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah ada kata-kata terlambat. Untuk itu saya mendorong bagi kita semua, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan bisa memberkati rumah tangga kita. Tuhan bisa memberkati anak-anak kita.
Tuhan bisa memberkati pekerjaan kita. Tuhan bisa memberkati keluarga besar kita saat kita melibatkan Tuhan di dalam rancangan yang luar biasa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Tapi kami yakin percaya bahwa Engkau sendiri berbicara di dalam kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung. Karya-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Kau karuniakan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri, kami yakin percaya Kau berbicara di dalam hati kami. Mungkin saudara pada saat ini mengalami apa yang disebut dengan kebingungan atau ketidakjelasan tentang arah kehidupan atau masa depan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jawabannya adalah Kristus melalui firman-Nya membawa damai sejahtera, membawa pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana adalah saudara mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau berada di dalam rancangan. Saya mau melupakan masa lalu saya mau melupakan dosa-dosa saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau Tuhan berada di dalam rencana. Kalau itu saudara, setiap mata dan kepala ditundukkan. Tapi kalau saudara mau menerima Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mau dipulihkan kembali, mau disegarkan kembali, undangan ini berbicara di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau itu saudara silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, saya mau katakan kepada kita semua sebagai orang percaya, Tuhan telah menyediakan sesuatu bagi kita di dalam rencananya di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, mau nggak kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita masih terfokus di dalam kemampuan diri kita, sehingga kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Marilah kepada aku yang terbeban berat, saya akan memberikan kelegaan kepada firman Tuhan berkata. Kalau saudara merasa diberkati pada pagi hari ini, di dalam pertemuan ibadah pada saat ini, kalau saudara ingin mau berperkara di dalam kehidupan saudara mengenai perkara-perkara ilahi, saudara mau berbicara kepada Tuhan, saudara mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan saudara mau mengambil komitmen kepada Tuhan, silakan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita penuhi altarnya. Silakan maju ke depan. Mari kita berdoa, mari kita percaya. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, Kau pakai kehidupan saya. Ini aku Tuhan, saya menyerahkan diri lebih lagi di dalam Engkau. Ini aku Tuhan, berkati aku. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, inilah kerinduan kami ya Bapa. Sungguh indah di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama, hadir-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan, pertolongan,
Terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tapi kuasa Roh Kudus menuntun kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang datang di dalam Engkau, di dalam hati yang penuh kerinduan Tuhan. Engkau tidak melihat setiap masa lalu kami, tapi Engkau melihat rancangan-Mu yang indah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Haleluya, rada Bapa Basyanda, rada Bapa kuasa Roh Tuhan yang berkarya Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kuasa Engkau Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, jadi karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita pakai berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan fellowship di bawah nantinya, ada makanan, minuman telah tersedia. Saudara jangan langsung buru-buru pulang, mari menikmati sebentar. Ada kopi, ada segala sesuatu, fellowship saling membangun satu dengan yang lain. Dan saya mau katakan kepada kita semua, mari kita menjaga mengenai nilai-nilai kesehatan, itulah yang sangat-sangat penting pada saat-saat ini. Dan mari bersuka cita bagi Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, dan kita selalu merasakan pertolongannya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah mari kita selalu mengucap syukur senantiasa untuk apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Suatu ibadah di mana kami datang karena kami yakin percaya bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu yang berkarya Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dikenal sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kehidupan kami membawa kesaksian yang hidup, yang benar Tuhan. Sehingga ya Bapa kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami mengalami Tuhan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami tidak pernah sendiri, sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk umat-Mu ya Bapa, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu yang tercurah di dalam setiap kami. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati pekerjaan keluarga ya Bapa, sehingga ya Bapa pada saat kami meninggalkan tempat ini ya Bapa, ada damai sejahtera yang selalu menyertai langkah hidup kami. Pastor kami, Pastor Wema Mitchell, Tuhan di dalam Engkau, Tuhan tolong ya Bapa oleh belas kasih-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan, doa yang terbaik yang Tuhan selalu kami naikkan dalam hati kami, karena Engkau mengetahui ya Tuhan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan Pastor Wema Mitchell. Terima kasih ya Bapa untuk pelayanan kami. Berkati gereja kami di tempat ini ya Bapa, dan biarlah ya Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang membawa kabar baik, sehingga menghasilkan buah dengan gereja baru kembali. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan berdoa. God bless.